Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang cerita yang belakangan ini viral. Walat Gunung Pulau Sari. Saya yakin dari sebagian teman-teman sudah pernah menyimak cerita ini di berbagai channel YouTube lain. Namun tak ada salahnya jika saya menceritakan kembali cerita ini dengan versi channel Mereka Ada. Tak lupa ucapan terima kasih untuk Mbah Ngesot selaku empunya cerita yang sudah mengizinkan saya bercerita kembali tentang cerita ini. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Jujur saja, aku bukan seorang pendaki handal. Bahkan aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanyalah kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton, tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulau Sari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Halo Ri. Ori. Iya Mir, ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. Handphone kujepitkan di antara bahu dan telinga. Woi, lo belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Kuletakkan HP di atas tumpukan baju lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu Ri, gue punya rencana keren nih. Rencana apaan Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Bukan, itu mah garing banget sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gue jamin gak akan garing lagi. Iya, apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah naik gunung kan? Gak pernah, Mir. Dan kayaknya gue gak ikut deh. Fisik gue gak kuat. Lu tahu sendiri kan fisik gue. Angkat galon aja gak sanggup. Ya elah, Ri. Please, ikut dong. Lu tahu kan? Om gue cuman percaya sama lu. Gue gak akan diizinin naik gunung kalau gak sama lu Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gue antar izin aja ke rumah lu, gimana? Ri, lu mau kalau gue kenapa-napa terus lu yang dituntut sama om gue? Mending lu ikut aja. Kan bisa jagain gue juga. Pacar lu juga ikut kan Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia juga ikut. Ah, tapi kan gak seru kalau lu gak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir Mir. Harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Gak boleh sembarangan, bahaya. Ri. Kita kesana bareng sama si Ricky, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Ricky memang anak pencinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh. Pulau Sari aja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas.
Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gue ikut, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu aku, Mira, Ricky, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya rencana itu ternyata menjadi awal petaka bagi kami. Singkat cerita, kami sampai di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan sangat teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tak diperkenankan. Kalian tahu kan larangannya? Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba kan? Jawab Ricky. Bukan hanya itu. Si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum dan jangan bicara sembarangan. Ucap lelaki penjaga loket sangat keras. Mir, lo gak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik. Enggak Ri, aman. Baik, kami pastikan tidak akan melanggarnya, jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa dimulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Berdoa selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. Lu capek, Mir? Istirahat dulu lah, kataku. Baru juga mulai. Eldi pun menyela. Enggak kok, kita lanjut aja. Gua gak sabar nih mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohon yang sudah rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah kubaca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsat membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pohon pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. Rick, itu siapa? Tanyaku. Itu Nyi Amah. Dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini, jawab Ricky. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. Lihat, dia ngikutin kita. Aku menunjuk ke arah nenek itu. Ricky pun menghampirinya.
Ia tersenyum ramah. Nyi, punten, jangan ganggu kami ya. Riki berbicara kepadanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk, lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. Kasihan kamu, nak. Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. Udah Ri, ayo jalan lagi. Eldi menarik lenganku. Riki kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. Dari akabehan paeh, teriak Nyi Amah dari belakang. Dia bilang kita semua akan mati. Gue jadi kepikiran dan takut, kataku. Udah, jangan dipercaya. Sudah ku bilang dia itu orang gila, kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan, baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin temaram. Aku mendongak ke langit, cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu, juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. Kenapa, Mir? Tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. Ayah, kata Mira. Yang ku tahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Riki panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. Mir, jangan lihat ke sana, teriak Riki sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. Mir, jangan ngelamun. Ini di gunung, bahaya. Riki pun menyadarkan Mira. Tapi jelas-jelas tadi gue lihat ayah di sana. Ia menunjuk ke arah semak-semak. Udah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuma halusinasi lu, kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah pendakian, Mira minta istirahat sejenak. Napasnya terengah-engah. Wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersahutan dengan monyet. Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Riki mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. Kira-kira berapa jam lagi ya kita sampai ke Curug Putri? Tanyaku. Udah deket kok. Sebentar lagi juga sampai, jawab Riki. Ayo lanjut jalan. Kita pasti bisa. Eldi memberi semangat. Tidak sampai setengah jam akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi. Airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil. Biasanya digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan bagi para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak laki-laki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Riki sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Putri. Terasa sangat segar.
Aku belum pernah meminum air sesegar itu. Eldi dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. Mira, hati-hati. Kulihat ia terpleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Sayang, jahat ih, kata Mira pada Eldi. Bukannya minta maaf, Eldi malah tertawa. Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Ya Rick, lu mens? Tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gua gak sadar kalau mens. Tadi enggak kok. Mira pun bangun. Ia sangat panik. Gimana ini Rick? Tanya Eldi. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. Sudah gak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja, kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik lalu turun kembali ke Curug Putri. Memanggil-manggil Mira. Rick, Mira kemana Rick? Eldi menarik baju Ricky. Gimana ini Rick? Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. Pak, pacar saya hilang pak. Eldi menghampiri lelaki itu. Siapa itu Rick? Tanyaku. Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini. Jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang sudah pacarmu lakukan di curug ini? Tanya lelaki tua itu. Eldi langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang ia lakukan. Tidak lama kemudian dia menghampiri kami kembali. Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau dia mau kembali. Apa itu pak? Tanya Eldi. Kalau mau mari ikut aku. Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya? Aku berbisik di telinga Ricky. Tenang aja, dia orang baik. Dia juru kunci gunung ini. Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami. Kata Ricky, ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan. Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada dua gundukan seperti tanah kuburan. Namun
Aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. Eldi dan Ricky masuk ke dalam gubuk. Sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. "Kamu kenapa?" tanya Pak Jaro. Aku pun hanya diam. Mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. "Curiga sama saya?" Pak Jaro menatapku tajam. "Ri, ayo masuk." Eldi melongokkan kepala. Ia berdecak kesal. "Kita mau apa di dalam, Pak?" tanyaku penasaran sekaligus curiga. "Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf." "Jangan khawatir, Ri, masuk aja." Kali ini Ricky yang membujukku. Ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa. Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam lalu bergumam, membacakan mantra yang entah apa. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. "Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua bisa selamat." "Bagaimana dengan pacar saya, Pak?" tanya Eldi dengan wajah khawatir. "Nanti setelah ritual dia pasti kembali." Malam semakin larut. Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu kenting LED. Eldi dan Ricky tidur dengan pulas, sementara aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus aku katakan pada omnya Mira? Dia pasti marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruang gubuk. Aku bangun sambil mengendus-enduskan hidung. Dari mana bau minyak wangi ini berasal? Ku ikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Ku geserkan pintu bilik. Di luar seorang wanita berjaket biru. Ia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. "Kamu siapa?" tanyaku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. "Pulanglah," katanya. Tatapannya tajam ke wajahku. Pulang. Aku pun mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau Eldi tidak ada di tempat tidurnya. Kubangunkan Ricky. Masih dalam keadaan kantuk, ia mengenakan kembali kacamatanya. "Kenapa, Ri? Eldi kemana?" Aku pun panik. "Hah? Bukannya tadi di sini?" Ricky malah balik bertanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Lu denger itu?" Aku meruncingkan telinga. "Ayo, Ri." Ricky bangun. Ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar.
Dari kejauhan terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada LD di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. LD, teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik lengan LD. Tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan itu. Aku terjerembab ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar LD lagi. Namun Ricky malah menahan lenganku. Kenapa, Rick? Dia sudah bukan LD. Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi aja, Ri. Sini bahaya. Lu ini gimana sih? Becus gak sih jadi pemandu? Aku kesal. Ku tepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa memperdulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang kemudian duduk sila di sana. Hanya LD yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepian jurang. LD, jangan! Tak sempat aku meraih tubuhnya, LD menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-engah. Kusoroti senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh LD. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tidak dapat menemukan LD. Ri, ayo pergi, Ri. Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekelilingku menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada sesuatu hal buruk yang menimpa pada kami. Kita kemana, Rick? Aku sangat ketakutan. Semua kacau malam itu. Ke kawah. Ngapain kita ke sana? Aku berhenti melangkah. Kita harus cari si Mira. Tadi gua lihat LD terjun di jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang dia udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya. Begini, Ri. Di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Aku pun terdiam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan, entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya kami malah balik lagi ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu. Rick, kita kenapa balik lagi ke gubuk ini? Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya ia sedang berpikir keras. Kompas, Rick. Lu bawa kompas gak? Aku berdiri lalu menghampirinya. Sebentar. Ricky memintaku untuk memegangi senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada, Rick. Wah, untungnya gue bawa nih. Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu kepadaku. Syukurlah. Aku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan, ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak ku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita ke arah mana sekarang? Barat.
kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan kembali lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak ketinggalan. "Rick, pelan-pelan jalannya," kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang. Ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tetap tidak ada. Ricky. Aku panik. Keringat membasahi wajah. Ku dengar dengkuran babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Lelah. Itu yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah. Tenggorokanku kering. Persediaan air pun sudah habis. Ku lepaskan tas ransel dan melemparnya ke semak-semak, lalu aku berbaring di atas rerumputan yang basah. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. "Ori?" Seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. "Mir." Kusorotkan cahaya senter ke segala arah. "Ori, sini." Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam tangan itu. Itu milik Mira. "Mira?" Pelan-pelan ku dekati lengan itu. "Sini, Ri." Lengan itu melambai-lambai. Ku dekati lengan itu. Bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untungnya Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran. Kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai? Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. "Kita di mana, Mir?" Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. "Gue mau menikah, Ri." Nikah? Jelas saja aku terkejut. Malam ini gua mau menikah, Ri. Nikah? Jelas saja aku terkejut. "Iya, malam ini." Mira menatapku sambil tersenyum. "Ayo, gua kenalin. Sama calon suami gua. Dia ganteng banget." Mira menarik lenganku. "Enggak, Mir. Kita harus pulang. Sadar, Mir. Ini pasti bukan alam kita." Aku membujuknya, tapi Mira sepertinya tidak peduli dengan ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk, tempat hajatan itu akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk memasak. Mereka menoleh ke arahku, sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena hanya ada lampu kanting yang menjadi penerangan.
Kenalin, itu calon suami gua. Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu kanting. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang, dan juga bertaring. Astaga Mira, ayo pulang. Ku tarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga ku tarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun kami tidak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tolong biarkan kami pergi dari sini, ucapku terbata-bata. Mira mengibaskan lengannya dari genggamanku. Pergi. Rumah gue di sini sekarang, Ri. Aku tahu ia sedang dalam pengaruh jin. Sadar Mira, sadar. Ia malah tertawa lalu menepuk pundakku. Gue bahagia di sini, Ri. Kalau lu mau pulang, ya silakan aja. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari arah belakangku terdengar suara gamelan dan beduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Kemudian Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak. Rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat ia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok genderuwo mengerikan. Ia digiring 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Kuikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira. Makhluk itu sangat menjijikkan. Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian rombongan itu berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila kecuali Mira dan genderuwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pertinggahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku pun segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri, kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Ku percepat langkah. Sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senter menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Ia menghembuskan nafas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Aku menghembuskan nafas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana aja lu? Ninggalin gue sendirian. Ri, gue cari-cari dari tadi. Ricky menoleh ke arahku. Gawat Rick, si Mira nikah sama genderuwo.
Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah tertawa. Ada-ada aja lu. Masa nikah sama genderuwo? Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampak sedang rusak. Serius, Rick? Gue lihat sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya, kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. Jangan terburu-buru, Rick. Nanti kita kepisah lagi, kataku. Kali ini aku yang jalan paling depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab. Dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang ku kenal. Ricky, lu jalan paling depan aja, pintaku. Sengaja aku menyuruhnya jalan paling depan agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. Oh, siap, Ri, katanya sambil tertawa. Dari belakang ku perhatikan Ricky. Dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. Rick, lu kenapa sih? Gue baik-baik aja kok, katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky. Namun aku tetap waspada. Sialnya 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu. Tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis. Wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti, sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang ku kenal. Tingkahnya aneh. Dia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan. Gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky, itu adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulau Sari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. LD? Aku menyipitkan mata. Rick, itu si LD. Kutepuk pundak Ricky. Ia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana? Gak ada. Timpal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari pohon itu. Tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Kuarahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh. Namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu. Ricky menoleh ke arahku. Tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali. Banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana.